Lawan paling kuat Harimau Malaya. Apa benda ni weh? Sorry jiran serempun, kali ini bukan Indonesia. Breaking news, menurut FAM, Harimau Malaya di bawah Peter Klimovsky akan bertemu pasukan Cape Verde. Dasar penakut, bilang aja lu takut. Tantangan timnas Indonesia kepada Harimau Malaya atau timnas Malaysia tidak direspon, teman-teman. Mereka ketakutan dengan timnas kita. Takut ranking FIFA-nya anjlok ketika melawan timnas Indonesia. Malah ada kabar bahwa timnas Malaysia mau melawan timnas daerah Afrika sana, teman-teman, yaitu Cape Verde. Capek Verde. Ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Kangen lawan Malaysia. Kata Pak Erick Thohir, Malaysia ini udah bikin banyak pergantian. Pelatih udah baru, ya kan, ada pemain baru juga. Dan timnas Indonesia udah lama nggak lawan Malaysia. Dan ada salahnya buat kita mencoba. Terakhir kali kita jumpa jiran kita Malaysia itu tahun 2021. Itu di Piala AFF, timnas kita menang 4-1. Irfan Jaya cetak 2 gol, Pratama Arhan dan juga Elkan Bagot. 4 tahun yang lalu. Iya, si jangkung kita ini masih bermain saat itu dan bahkan mencetak gol. Ingat umpan dari Evan Dimas kalau nggak salah. Kami sudah kangen melawan Malaysia. Cukup lama. Tes nyali lah. Sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Masa nggak berani Malaysia itu udah diajakin tuh. Daripada saling serang menyerang di sosial media. Bener tuh. Ini sparring di FIFA Matchday. Biar bisa menurunkan tim utama. Bener. Yang kalah nggak bakal bayar lapangan. Dan ternyata bukan hanya fans timnas Indonesia aja yang pengen timnas Indonesia itu bertanding melawan Malaysia. Tapi ternyata Ketua Umum PSSI kita juga ingin timnas Indonesia full squad bertanding melawan timnas Malaysia full squad. Sangat di luar nalar. Fans Malaysia mengamuk. Legenda jiran turun gunung. Kecewa berat FAM tolak tantangan uji coba lawan Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, secara mengejutkan menolak tawaran uji coba resmi yang diajukan oleh Timnas Indonesia. Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari para pendukung Harimau Malaya yang merasa kecewa dan geram. Di media sosial, ribuan fans Malaysia meluapkan kemarahan mereka. Mereka menilai FAM melewatkan kesempatan emas untuk menguji kekuatan tim nasional melawan rival abadi, Indonesia, yang tengah naik daun di kancah Asia. Tidak hanya fans, bahkan legenda sepak bola Malaysia, Safee Salih, turut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Safee menyebut keputusan FAM tidak masuk akal dan menunjukkan kurangnya ambisi menghadapi tantangan besar. Kalau kita ingin berkembang, kita harus berani menghadapi tim-tim kuat seperti Indonesia. Ini bukan soal rivalitas semata, tapi soal mentalitas juara, ujar Safee tegas. Sementara itu, dari kubu Indonesia, pelatih dan penggemar juga menyayangkan keputusan tersebut. Mereka berharap laga klasik ini bisa jadi ajang pemanasan penting sebelum kompetisi resmi mendatang. Hingga berita ini diturunkan, FAM belum memberikan alasan resmi terkait penolakan uji coba tersebut. Namun gelombang kritik terus membesar, dan tagar FAM takut mulai trending di Twitter Malaysia. Akankah FAM mengubah keputusan mereka setelah tekanan dari publik dan legenda sepak bola? Atau justru memilih diam dan menghindari duel panas yang telah lama dinanti? FAM takut trending. Netizen meradang tagar FAM takut dan lawan Indonesia langsung menjadi trending topik di media sosial Malaysia. Banyak yang menyebut FAM terlalu defensif dan kehilangan mentalitas kompetitif. Kenapa harus takut lawan Indonesia? Mereka rival kita sejak dulu. Justru ini kesempatan untuk tunjukkan siapa yang lebih hebat. Tulis akun Harimau Ultras di Twitter. Kalau asyik main lawan tim lemah, kapan majunya? Jangan jadi jago kampung. Tambah akun lainnya, legenda Safee Salih. Kalau nak maju, hadapilah Indonesia, legenda hidup timnas Malaysia, Safee Salih, yang dikenal sebagai pencetak gol ikonik di Piala AFF 2010 melawan Indonesia, turut mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Kita ini punya sejarah panjang dengan Indonesia. Fans selalu menunggu laga ini karena penuh emosi dan prestise. Kalau alasan FAM adalah soal ranking atau takut kalah, itu pengecut. Ucap Safee dalam sesi wawancara bersama Astro Arena. Menurut Safee, uji coba melawan Indonesia bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel klasik Asia Tenggara yang penuh gengsi dan penting untuk mengasah mental serta taktik pemain muda. PSSI juga kecewa. Kami siap, tapi tidak direspons. Dari pihak Indonesia,
Kekecewaan juga dirasakan oleh jajaran pelatih timnas. Seorang sumber internal PSSI menyebut bahwa pihaknya sudah mengirimkan proposal resmi ke FAM untuk mengadakan friendly match FIFA Matchday, namun tidak mendapatkan tanggapan positif. Kami sudah menyusun rencana, bahkan bersedia bertanding di tempat netral. Tapi sayangnya, FAM memilih mundur. Ini mengecewakan, karena laga seperti ini sangat ditunggu fans di dua negara, kata sumber tersebut. Kapan Harimau Malaya berani hadapi Garuda lagi? Terakhir kali Malaysia dan Indonesia bertemu dalam laga resmi adalah pada fase grup Piala AFF 2022, di mana Indonesia berhasil menyingkirkan Malaysia dengan skor telak. Sejak saat itu, pertemuan kedua tim selalu menjadi pembicaraan hangat. Namun jika FAM terus menghindar, para fans khawatir laga panas penuh gengsi ini hanya akan menjadi nostalgia masa lalu. Kini publik menanti. Apakah tekanan dari fans dan mantan pemain legendaris akan membuat FAM berubah pikiran dan menyambut tantangan Garuda? Ataukah Malaysia akan terus bermain aman dengan lawan-lawan ringan dan mengabaikan tensi rivalitas Asia Tenggara? Desakan dari dalam tubuh FAM. Ada yang tak setuju penolakan, tak hanya dari luar. Kabar yang beredar menyebut ada beberapa petinggi dan staf teknis dalam tubuh FAM sendiri yang sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan penolakan uji coba melawan Indonesia. Beberapa analis internal menilai laga ini sangat penting, apalagi dengan situasi Harimau Malaya yang belakangan mengalami performa naik turun. Seorang sumber anonim dari lingkungan FAM menyatakan, ada pembahasan internal mengenai risiko menghadapi Indonesia. Beberapa merasa ini saatnya menguji kekuatan. Apalagi Indonesia saat ini sangat kompetitif dan punya skuad muda yang solid. Tapi sayangnya, keputusan akhir tetap ditolak oleh pimpinan. Kondisi timnas Malaysia dipertanyakan. Takut atau strategi? Penolakan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan analis sepak bola Malaysia sendiri. Sejumlah pengamat menilai FAM terlalu fokus pada zona aman, lebih memilih lawan dari luar ASEAN yang tidak terlalu punya rivalitas historis, tetapi lebih mudah dikalahkan. Kalau kita hanya mau main lawan Nepal, Papua Nugini, atau Yaman, ya sampai kapan bisa naik level? Indonesia sedang sangat berkembang. Kalau mau uji mental dan teknik, ya hadapi mereka. Ujar kolumnis sepak bola ternama Malaysia, Roslan Azmi. Bahkan beberapa media lokal menyindir bahwa FAM sedang memainkan strategi menghindari risiko demi menjaga reputasi. Namun di mata fans, itu justru merusak martabat sepak bola nasional. Indonesia di jalur naik, Malaysia masih tertinggal. Timnas Indonesia saat ini berada dalam tren positif, dengan skuad muda yang bermain di kompetisi Eropa dan sejumlah pemain naturalisasi berkelas dunia. Peringkat FIFA Indonesia pun mulai merangkak naik, mendekati Malaysia yang sebelumnya lebih unggul. Rivalitas keduanya kini bukan lagi sekadar tentang sejarah, tapi sudah menjadi perbandingan langsung tentang visi jangka panjang sepak bola. Kalau FAM terus begini, bukan cuma kalah di lapangan, tapi juga kalah di visi dan arah pembangunan timnas, kata seorang fans